Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky, tahun baru kelihatannya juga banyak hal yang baru. Terutama di Partai Persatuan Pembangunan. Ini banyak sekali kader-kader baru yang masuk di struktur DPP sekarang, Partai Persatuan Pembangunan. Tapi juga ada orang lama, kader lama yang balik lagi dan tentu saja dapat langsung posisi penting. Ini namanya Roma Hurmuzi. Dulu Anda masih ingat pasti ya, Romi ya, ini ketua ketua umum dulu yang kemudian dia masuk dia ditangkap KPK dan masuk penjara dan sekarang ternyata balik lagi dia menjadi ketua Dewan Pertimbangan di situ Wah, Nah, kita jadi kemarin kan ada membahas soal bagaimana dalam sistem proporsional tertutup gitu ya memungkinkan yang orang-orang yang punya track record korupsi dan sebagainya tetap saja bisa balik lagi dan terpilih menjadi anggota dewan gitu karena tertutup tadi sistemnya itu. itu kontroversi itu masih berlangsung dan argumen pertama kan datang dari PDIP yang menganggap ya udah tertutup aja supaya demokrasi jadi bagus. Hmm. Kalau terbuka itu oligarki bisa main individu. Kalau tertutup dimungkinkan pemilu lebih bersih itu. Tetapi itu PDIP itu hanya ambil bagian yang menguntungkan dia, yaitu Mhm, tertutup. mhm. Justru orang menduga kalau tertutup berarti kader-kader koruptor PDIP yang banyak itu dalam catatan politik Indonesia itu bisa maju lagi dong, karena Ya, ya. publik nggak tahu ini kucing dalam karung atau kucing dalam karung yang bolong gitu kan. Aha. Dan akhirnya juga mulai orang semacam Romi juga begitu kan, dan merasa bahwa oke, bisa terpilih lagi. Kan ingatan ingatan kita kadang-kala pendek, bukan pendek sebetulnya, karena terlalu banyak koruptor, kita nggak tahu mana yang bersih, mana yang kotor tuh. Mhm. Jadi partai-partai menyembunyikan kekotoran itu dengan menyetujui sistem pencalonan tertutup itu tuh. Itu Ya. bahayanya dalam demokrasi kalau hal-hal yang sebetulnya justru memberantakkan etika publik itu disembunyikan hanya untuk menyelamatkan mereka yang berguna bagi partai tapi nggak berguna bagi negara kan. Jadi jangan manipulasi, jangan manipulatif. Dan kita tahu bahwa sistem-sistem politik, sistem-sistem pemilu di dunia itu justru dimaksudkan supaya ada kontrol langsung rakyat terhadap legislatornya tuh. Kalau tertutup itu artinya hanya ketua partai yang tahu kelakuan si calon yang disembunyikan di karung itu kan. Jadi sekali lagi poin kita selalu mau keterbukaan atau mau kong kali kong. Nah, sistem tertutup itu artinya kong kali kong, namanya tertutup, itu transaksi tertutup terjadi itu. Jadi jangan alasan-alasan teknis bahwa oligarki kalau terbuka dia beternak oligarki, memang dimanapun oligarki akan beternak politisi, karena itu hilangkan oligarkinya, bukan sistemnya yang diganti itu. Jadi jelas sekali bahwa permainan-permainan di balik layar ini yang diucapkan oleh ketua KPU memang sedang digodok dengan serius tuh. Jadi Mhm. udah kita tunggu aja bahwa ya semua kebusukan kan memang mesti diperlihatkan, dan kita Mhm. dorong supaya lakukan lebih lebih gila lagi bahwa sistem tertutup, karena itu akan mendorong uh, keuntungan bagi partai. Nah sekarang presiden kalau begitu nanti nggak usah lagi ada pemilu tuh, ditunjuk aja oleh satu dewan Mhm. penunjuk presiden. Jadi kok ketua-ketua partai bikin Mhm. rapat tertutup untuk angkat presiden, nggak usah lewat MPR, nggak usah lewat sistem pemilu, itu lebih bagus tuh. Oke, nah jadi memang kita melihat sekarang mengamati ini banyak sekali di apa permainan-permainan yang sedang dilakukan oleh para politisi kita, terutama para penguasa itu untuk apa ya membawa demokrasi kita itu kembali ke mundur ke belakang gitu ya. Dan saya kira ini mungkin menarik untuk bicara ini kita ngomong ini bukan bukan soal soal Anies dari capresnya dulu nih kita ngomongin soal bagaimana lagi rame juga Anies nyebut kembali mengutip buku How Democracy Die gitu ya bagaimana demokrasi kita mati dan kelihatannya kita memang menuju ke arah situ ya Bung Rocky ya. Ya, tapi Anies juga akan bagian dari yang dia ucapkan itu tuh. Bukan karena dia kehendaki demokrasi meninggal atau tewas itu, tapi dia melihat arah ke tewasnya demokrasi makin dekat tuh. Mulai dari undang-undang omnibus law itu artinya Yes. demokrasi sudah tewas, karena sistem pertama dalam demokrasi ada check and balances di antara lembaga-lembaga tinggi. Mahkamah Konstitusi walaupun busuk yang kita sering sebut sebagai mahkamah konspirasi, tetap dia udah membuat keputusan supaya didengar oleh presiden. Sekarang presiden ambil alih bahwa Mahkamah Konstitusi salah, undang-undang itu harus dijalankan karena keluar perpu. Jadi semua orang udah marah pada soal itu. Itu artinya
Democracy is dying. Demikian juga soal aturan KPU, macam-macam. Demikian juga KUHP. Jadi Anies sebetulnya udah boleh bikin refleksi bahwa demokrasi is dying. Karena itu harusnya Anies mengatakan, kalau demokrasi tewas, saya mau terus itu. Dengan cara apa? Dengan cara apapun. Mau dipilih relawan, kayak mau diusung ke tengah jalan sebagai pemimpin oposisi atau people power, itu kan bisa dilatih dalam 2 minggu supaya demokrasi tidak die. Jadi Anies juga jangan pesimis bahwa demokrasi dying artinya dia ikut di situ justru untuk mencegah proses decaying dari demokrasi itu. Jadi how to protect, bagaimana supaya demokrasi tidak tewas, itu mestinya tema Anies. Jadi kalau Anies menyindir, ya udah boleh aja menyindir, tapi dia mesti ikutkan afirmasi terhadap keberlanjutan demokrasi supaya orang tahu bahwa dia adalah leader. Kita cuma mau dorong moral itu tuh. Selebihnya adalah urusan Nasdem dan koalisi tentu. Tetapi bagi publik yang hendak melihat perimbangan baru dalam politik, orang perlu pemimpin alternatif, pemimpin yang bukan diasuh oleh istana, pemimpin yang bukan petugas partai, pemimpin yang bukan calo oligarki. Kan itu yang diinginkan. Jadi jangan dying itu justru terjadi pada kita. Dying mestinya terjadi pada mereka yang ada di istana. Tapi pilihannya terbatas sekali kan buat kita, Bung Rocky, sekarang ini. Bagaimana? Ya, kalau terbatas maka kita pilih saya aja. Sekarang saya mau memimpin LBP, Liga Boykot Pemilu. Kan ini satu sisi kita melihat Pak Jokowi pengen menunda pemilu, Bu Megawati pengen menghalanginya, tapi Bu Megawati pengen tertutup gitu. Jadi poin-poin kita memang satu keadaan yang kita dorong aja pembusukan ini karena udah keburu busukan. Jadi saya anggap bahwa ya udah kita dorong sistem pemilu tertutup, kita dorong ke apa yang jadi keinginan Pak Jokowi untuk memperpanjang dan menunda pemilu, nggak apa-apa, karena memang itu yang mesti terjadi. Jadi ada hal di dalam sejarah bahwa jangan kita cegah sesuatu yang sedang membusuk gitu. Jadi kita rayakan pembusukan ini dalam upaya untuk menumbuhkan tunas muda tuh. Dan paling bagus kalau pembusukan itu berlangsung dalam semester pertama nanti, supaya nanti semester pertama 2023, jadi Maret pembusukannya udah betul-betul sempurna, lalu kita mulai lagi reformasi baru kan. Jadi sekali lagi itu hal yang buat saya ya apa yang mau kita cegah, atau kita cuma bisa bikin narasi dan kekuatan nalar kita menunjukkan bahwa bangsa ini pasti akan berantakan. Dan kita ingin supaya berantakan itu tidak membuat bangsa ini terpuruk. Yang berantakan kan elit itu. Jadi kita himbau aja pada rakyat untuk siap-siap menghadapi keadaan yang terburuk dan lakukan persiapan dari daerah masing-masing untuk mencari pemimpin. Dan pemimpin itu banyak betul di daerah itu. Saya mondar-mandir ke daerah dan itu banyak akademisi yang juga tajam. Mereka yang mampu untuk mengintip kemunafikan politik partai, mereka yang mampu untuk mengulik-ngulik profil seseorang yang lagi dijagokan. Jadi sebetulnya stok kita banyak. Nah, bahayanya stok kita itu tidak bisa muncul karena dia nggak punya lembaga survei. Nah, yang paling bahaya kalau lembaga survei yang menentukan percaloan politik ini. Jadi itu kira-kira semangat baru adalah mendorong pembusukan politik. Kira-kira itu tema baru FNN ya. Oke, tapi tetap oke, kita sepakat soal itu. Tapi maksud saya dari mana pintu masuknya? Karena kan sekarang ini bagaimanapun juga mereka sudah mulai membuat aturan permainannya, mereka yang buat, kemudian wasitnya mereka yang membuat, itu bahkan juga pemain yang boleh masuk itu juga mereka yang menentukan. Jadi dari mana orang-orang baik seperti yang Anda sebut tadi itu bisa ada punya celah pintu masuk? Kita tahu bahwa ada semacam jaringan masyarakat sipil yang diam-diam bekerja, biasanya disebut paralel polis itu, yang berupaya untuk bikin semacam modeling kapan kecelakaan itu terjadi itu. Nah tentu dengan peristiwa yang sedang kita saksikan pembusukan ini, kita tahu kapan dia akan meledak, gitu kan? Kan ini artinya di antara mereka akan berkonflik tuh. Bayangkan misalnya. Jadi bukan menunggu takdir ya, bukan ya? Kalau menjemput takdir itu kadangkala hubungan antara keinginan, kalkulasi rasional dan kepasrahan itu namanya menjemput takdir. Tapi bagian dari menjemput takdir ini juga kita tuntut dari mereka yang paham bahwa takdir itu sebetulnya bisa dipercepat, nggak usah dijemput gitu kan. Dan takdir politik sebetulnya hasil konspirasi antara elit yang di dalam yang resah dengan oposisi yang di luar yang berupaya untuk mempercepat perubahan. Jadi sekali lagi kalau kita bayangkan desain pemilu hari ini,
ya mungkin rakyat menganggap bahwa ya udah saatnya ya memboikot atau membangkang aja kan. Dan itu yang sedang dilakukan oleh banyak pemuda. So, dalam sebulan ini 2, 3, 4 kali ikut yang namanya kemah pemuda. Dan mereka betul-betul bersiap untuk memboikot pemilu tuh. Walaupun mereka masih ragu-ragu, ini efeknya apa ya? Tapi kalau kita katakan bahwa ya boikot aja kan, soal efeknya ya nanti aja. Efek itu adalah bonus. Dan justru dari peristiwa-peristiwa radikal semacam ini, yang sering orang bilang itu pikiran ekstrim. Lo berpikir kritis itu justru mesti berpikir ekstrim, yang nggak boleh bertindak ekstrim tuh. Tapi kalau berpikir ekstrim, tiada pemilu itu artinya memungkinkan mereka yang selama ini tertinggal tiba-tiba muncul tuh. Nah itu sebetulnya yang disebut keanehan dan misteri sejarah tuh. Pasti akan ada banyak tokoh yang tersembunyi tetapi potensinya ada, tapi membutuhkan momentum. Nah momentum itu harus dimulai dengan membatalkan seluruh fasilitas yang disiapkan oleh rezim. Ya, ya. Dan memang kalau kita lihat ini ya, semua indikator-indikator pembusukan itu sudah terjadi di mana-mana ya, Bung Rocky ya. Ya kan kepanikan pertama dari Presiden Jokowi adalah investor nggak masuk. Kan Jokowi mau bilang kita punya uang, iya, tapi uang itu dituntut untuk didistribusikan di dalam bentuk subsidi itu. Dan Jokowi mulai ngomel, subsidi dicabut satu persatu. Ya kalau subsidi udah dicabut berarti uang ada dong. Kenapa mesti meminta-minta utang baru tuh? Jadi kita paham bahwa subsidi tidak disediakan untuk rakyat, tetapi dialihkan untuk permainan politik. Dan sebetulnya begitu subsidinya dicabut, begitu kehidupan rakyat memburuk. Dilemanya di situ tuh. Akibatnya dikasih lagi subsidi bolak-balik di situ. Jadi poin-poin semacam itu yang ingin kita duga sebagai permainan busuk tuh. Lalu keluar Perpu Omnibus Law itu. Kan Perpu itu udah kita pastikan itu akan juga ditolak oleh investor. Nggak ada investor yang mau masuk Indonesia dengan sistem hukum yang buruk tuh. Jadi bukan soal mereka mau nggak ngeruk, tidak. Investor asing selalu tahu bahwa kalau dia masuk dalam keadaan hukum yang compang-camping, dia bisa dipreteli juga oleh pemimpin baru. Jadi percuma Pak Jokowi bikin Perpu untuk membujuk investor masuk, padahal investor tahu bahwa keadaan di Indonesia tidak demokratis. Itu artinya nggak ada satu investor yang bonafit yang mau nanam di tempat di mana stabilitas politik berbahaya dan hukumnya kacau kan. Kan investor itu maunya cuma satu, ada kepastian hukum, itu aja. Ya, ya. Ya, saya jadi bertanya-tanya ya. Pak Jokowi itu sadar gitu ketika menerbitkan Perpu itu memang betul-betul beliau sadar bahwa itu memang untuk menarik investor, atau sebenarnya beliau juga tahu bahwa ini basa-basi lah narik investor ini cuma untuk kepentingan para oligarki kok, karena faktanya kan terbitnya Perpu ini sama sekali tidak ada kaitan dengan investor, tapi lebih menguntungkan pada oligarki yang ada di yang selama ini menopang kekuasaan Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi kira-kira berpikir bahwa kalau oligarki yang sekarang izinnya tertunda-tunda karena ada izin-izin operasi yang perpanjangan inilah tertunda karena Mahkamah Konstitusi larang untuk buat aturan turunan sebelum 2 tahun diperbaiki, tentu investor ingin kepastian tuh. Oligarki ingin kepastian. Mereka mau berlanjut apa enggak? Maka tekanan oligarki itu berubah menjadi Perpu supaya izin-izin usaha diperpanjang langsung, konsesi baru dia langsung dapat, tuh upah buruh jangan diambangkan lewat sifat inkonstitusional. Jadi kelihatannya Pak Jokowi butuh 2 hal. Pertama, tekanan dari oligarki yang mengasuh dia di dalam negeri itu harus dilayani. Yang kedua, dengan melayani itu oligarki yang diuntungkan itu bisa berhubungan dengan oligarki dunia. Itu beda watak tuh. Oligarki global itu selalu ingin lihat kepastian hukum. Oligarki nasional itu selalu ingin memanfaatkan kekosongan hukum. Jadi sebetulnya itu 2 hal yang beda. Investor yang bonafit itu dia bukan oligarki, dia memang kapitalis aja, tapi sebagai kapitalis yang murni dia mau hitung Indonesia masuk akal nggak secara bisnis kalau hukumnya tiba-tiba diperpukan lagi tuh. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira nggak dipahami Pak Jokowi. Pak Jokowi cuma paham bahwa dia mesti layani oligarki karena oligarki yang nuntut itu. Dan kita tahu dari awal Omnibus Law ini kan rancangannya dibuat oligarki itu. Jadi kita mau terangkan itu dalam upaya untuk menyadarkan bahwa bangsa ini perlu nilai, bangsa ini perlu tuntunan moral tuh. Kalau nggak kita nggak anggap lagi diri kita sebagai orang yang mampu untuk mengatakan I do speak demokrasi, we do speak environmental ethics. Jadi semua hal yang sebetulnya jadi grammar dunia kita justru gagap untuk bicara itu. Nah dunia sekarang mau watch Indonesia dari segi lingkungan.
dari segi stabilitas politik dan dari segi ketertiban hukum. Tiga-tiganya nggak ada. Padahal investor dunia melalui keputusan PBB yang kasih sinyal yang disebut Global Compact selalu mesti di dalam inline dengan tiga isu itu. Investor itu akan masuk kalau ada kepastian hukum, kalau ada stabilitas politik dan ada etika lingkungan tuh. Itu udah jadi standar investasi dunia tuh. Itu yang sebetulnya menyebabkan IKN itu nggak laku dijual di dunia, dan Pak Jokowi terus menjual-jual itu padahal dia nggak tahu buat dunia nggak begitu lagi etika bisnisnya tuh gitu. Iya, iya, iya. Ini kan menurut saya jadi pilihan yang dilematis ya buat Pak Jokowi. Dan kelihatannya Pak Jokowi akhirnya ketika dalam pilihan dilematis itu beliau akan memilih berpihak pada oligarki. Sementara kalau beliau terus berbicara tentang investor-investor itu saya kira pertama tentu Pak Jokowi ingin apa semacam meyakinkan publik gitu ya. Yang kedua tentu Pak Jokowi lebih penting lagi menghibur diri sendiri gitu. Iya, dia menghibur diri sendiri tuh karena dia tahu sebetulnya kan seluruh hal yang disodorkan oleh Menteri BKPM atau Bahlil itu yang mengatakan, Pak, investor udah masuk, Pak, sekian persen, udah ada 23 investor masuk, nanti bulan depan ada 70 lagi itu. Akhirnya kan ketahuan nggak ada yang masuk, jadi panik lah. Maka tentu timnya Bahlil dari pintu belakang bilang, kalau begitu undang-undang Omnibus Law itu harus segera dinyatakan sebagai undang-undang yang sudah berlaku tuh supaya investor tertarik. Kira-kira begitu kasak-kusuknya kan. Kan Jokowi ditipu terus-menerus kan. Inilah yang akan masuk SoftBank lah, pangeran Arab lah yang sebetulnya sama juga dengan SoftBank. Dia pasti punya inside information karena sama-sama investor di SoftBank. Demikian juga membujuk Biden. Biden tahu betul bahwa Indonesia sedang berantakan. Ngapain Biden mendorong investor Amerika untuk masuk ke Indonesia kan? Kan semua sinyal itu ada di koran. Cuman Pak Jokowi kan nggak bisa baca koran dengan kapasitas abstrak gitu kan. Jadi orang-orang yang ada di sekitar Pak Jokowi itu nipu aja kerjaannya. Udah masuk kok Pak nih. Udah berapa persen masuk investornya? 60 Pak. Nanti besok ada 23 yang akan datang lagi Pak. Ternyata kosong. Lalu panik beliau. Dan beliau kan memang kelihatannya lebih cenderung mendengar apa-apa yang enak di telinga saja gitu ya, nggak untuk hal-hal yang bersifat nggak enak di telinga beliau akan abaikan gitu. Itu udah jadi algoritma di kabinet tuh, yang enak di telinga pasti Jokowi begitu diucapkan jam 10 pagi, jam 10.12 udah dia udah kumpulin ke wartawan untuk ucapin hal itu kan, bergairah betul tuh. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi terus bergairah tuh. Itu artinya 2-3 menit sebelumnya ada yang bisikin kan. Nanti kemudian ada bisikan lain lagi, nah, terus dia mulai lakukan pertimbangan lagi. Tapi jelas karena kapasitas beliau sebagai kepala negara tidak mumpuni, tidak mencukupi, maka dia dengan mudah untuk dialihkan perhatiannya dari satu isu ke isu yang lain kan. Jadi itu aja. Jadi saya kasihan sebetulnya Pak Jokowi di istana itu dikepung oleh bukan orang jahat tapi orang yang culas gitu. Kalau orang jahat ya lain lagi. Ini orang culas tuh motifnya jelas. Ini orang culas, motifnya nggak jelas. Jadi itu istilah yang tepat sebetulnya. Kalangan culas ada di sekitar Pak Jokowi. Tapi kalau kita ngomong begini, justru kita yang diomelin. Berarti kita menyelamatin Pak Jokowi dari keculasan itu yang udah struktural dan udah sistematis dan masif gitu. Kalau pakai ya. Kalau dulu itu kita yang istilah yang klasik kita sebut asal bawa senang gitu ya, yang terjadi gitu ya, ABS saja gitu ya. Padahal sekarang bukan sekedar ABS, tapi ada motif di belakang dari pernyataan-pernyataan yang ABS tadi itu. Ya, kita baca semua analisis pakar dan orang kayak Sri Mulyani yang tahu soal kan akhirnya dia pusing aja sendiri tuh. Mungkin jerawatnya udah makin nambah Sri Mulyani. Karena dia cemas dengan public policy. Orang yang ditrain dengan public policy, ditrain oleh rasionalitas, melihat lalu lalang uang di depan dia yang nggak ada juntrungannya kan. Jadi coba kita minta Sri Mulyani untuk kembalikan akal sehat bangsa ini seperti yang pernah dia ucapkan berpuluh-puluh minggu beberapa tahun yang lalu ketika dia masih punya integritas kan. Jadi kita ingin himbau itu sebetulnya. Saya berteman dengan mereka, tapi secara personal tentu saya nggak mungkin ucapin ini karena dia atau mereka beberapa menteri yang saya kenal di kabinet tentu gelisah dengan keadaan. Tetapi karena kekuasaan itu udah ketagihan kekuasaan, lalu merasa bahwa ya udahlah nanti tuh ada jus ex machina, ada makhluk
astral turun ke bumi untuk nyelesain persoalan itu. Padahal mereka sendiri yang sebenarnya bisa selesai. Itu konyolnya nih, menteri-menteri yang punya otak, tapi otaknya itu mengalami ya gramnya turun itu. Kekuasaan itu adalah virus yang menggerogoti kecerdasan. Yes, oke. Jadi tahun berganti, tapi tema pembicaraan kita tidak berganti, malah yang terjadi malah semakin memburuk gitu ya. Indikator yang kita sudah sampaikan sepanjang tahun 2022 itu mungkin akan berwujud pada tahun 2023 ini. Betul. Coba tanya Mas Sri Mulyani, boleh nggak ngobrol tentang kesenjangan tuh? Kan itu tema Sri Mulyani selalu kesenjangan, kemiskinan. Sekarang dia mau ngomong itu karena dia tahu betul-betul parah kalau ngomong kesenjangan dan kemiskinan kan. Tapi selalu ada excuse bahwa oke, mereka mungkin menganggap momentumnya belum ada. Lama-lama mereka digiling oleh momentum. Ini orang-orang yang berotak, yang mungkin masih ada sisa 20% otaknya di kabinet itu, supaya berpikir ulang bahwa sejarah itu tidak akan menunggu kalian itu. Kalau digulung oleh sejarah, dan pasti digulung, bagaimana mungkin ini ditahan kan? Jadi mungkin selama bahkan Jokowi 3 periode perpanjang, mungkin mereka masih jadi menteri, tetapi catatan historis mereka itu betul-betul busuk. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, dan kita kawal semuanya tetap seperti biasa dengan 0%. Ya, jangan lupa soal ini ya. Oke. Thank you. Yes.